Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Marilah kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan, Sayyidina Abdullah bin Abbas bercerita yang kemudian cerita ini diabadikan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Suatu ketika ada seseorang bernama Uyainah ibnu Hisn datang ke Madinah. Dia ingin bertemu dan menghadap Amirul Mukminin Umar ibn Khattab melalui sepupunya yang bernama Al-Hurr ibn Qais. Dia meminta untuk bisa bertemu dengan Umar bin Khattab karena Al-Hurr ibn Qais merupakan beberapa orang kepercayaan Umar bin Khattab yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab yang saat itu menjadi pemimpin, yaitu Amirul Mukminin. Ketika Al-Hurr bin Qais membawa Uyainah ibnu Hisn menghadap Umar bin Khattab, tiba-tiba terlontar sebuah kalimat yang mengagetkan Al-Hurr ibnu Qais dari mulut Uyainah ibnu Hisn. Dia mengatakan, "Wahai Umar, bersikaplah adil." Padahal Umar bin Khattab terkenal pemimpin yang sangat adil saat itu. Tentu Umar bin Khattab juga ikut kaget karena tidak pernah mengenal orang ini. Tiba-tiba orang ini menghardik, memberikan masukan yang kurang sopan dan sangat tidak layak diucapkan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab terlihat marah, kemudian Al-Hurr bin Qais yang bertanggung jawab atas pertemuan itu langsung mengutip surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Yang artinya, berilah maaf dan perintahkanlah kebaikan, lalu berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Hurr kemudian mengatakan, "Wahada, dan orang ini wahai Umar bin Khattab, Uyainah ibnu Hisn, minal jahilin." Termasuk orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang pemerintahanmu, yang tidak tahu tentang seluk-beluk bagaimana engkau memimpin kami selama bertahun-tahun ini. Tidak tahu bahwasanya selama engkau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, jam tidurmu berkurang, kesehatanmu menurun, karena sangat memperdulikan umat Islam.
Lalu Umar bin Khattab yang mendengar bacaan Al-Hur bin Qais surat Al-A'raf ayat 199 terdiam dan tidak jadi marah. Umar bin Khattab lalu kemudian memilih untuk memaafkan Uyainah ibnu Hisn, karena memang benar kata Al-Hur bin Qais, Uyainah ibnu Hisn adalah orang bodoh yang tidak mengerti tentang siapa Umar ibnul Khattab. Hadirin rahimakumullah, ayat ini dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk dengan mudah memaafkan orang lain, terlebih orang yang tidak tahu tentang kita, orang yang berbicara dengan lancang tentang kita, orang yang menuduh kita A, B, C, orang yang dia belum mengenal kita. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk tidak ambil pusing terhadap orang-orang yang bodoh terhadap diri kita. Biarkan saja mereka menggonggong, biarkan saja mereka mengucapkan A, B, C tentang kita, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu tentang diri kita. Ketika ayat ini turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Apa maksud ayat ini wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Amaraka rabbuka." Tuhanmu memerintahkanmu wahai Nabi Muhammad, "an tasila man qata'aka." Untuk menyambung tali persaudaraan, tali kerukunan kepada orang yang memutus tali persaudaraan dan kerukunan itu. Wa tu'tiya amman haramaka, dan memberi kepada orang yang kikir kepadamu. Dan kemudian yang terakhir, wa ta'fuwa amman zalamaka, dan Allah melalui ayat ini memerintahkanmu memaafkan siapapun yang menzalimimu. Memberikan maaf ma'asyiral muslimin salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luhur sekali. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memberi maaf kepada sesama manusia. Bahkan kami belum menemukan satu ayat tentang perintah meminta maaf kepada sesama manusia. Tapi perintah itu ada dalam Al-Quran tentang memberi maaf kepada sesama manusia. Inilah akhlak yang sangat luhur sekali. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang paling berakhlak? Wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad sosok yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Abu Abdullah Al-Jadali yang didokumentasikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang la yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, walakin ya'fu wa yasfah. Rasulullah ketika dizalimi orang lain, Rasulullah ketika diperlakukan buruk oleh orang lain, beliau ya'fu wa yasfah. Beliau memaafkan dan beliau melupakan. Masya Allah, inilah akhlak luhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka sekali lagi, memberi maaf ma'asyal muslimin merupakan penyempurna iman dan penyempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi maaf merupakan ibadah al-qalbiyah, merupakan ibadah hati yang jauh lebih sulit, jauh lebih rumit, jauh lebih berat daripada ibadah-ibadah fisik. Kita sudah berhasil untuk tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai maghrib selama bulan Ramadan. Itu merupakan ibadah fisik karena hanya mulut dan perut kita. Namun setelah kita menjalankan ibadah fisik, termasuk sholat tarawih, sholat qiyamul lail, apakah kita bisa lulus dan lolos pada ibadah hati, yaitu memaafkan semua manusia yang pernah salah kepada kita? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Apabila masih ada satu manusia yang kita benci, yang belum kita maafkan, yang kita dendam kepadanya, yang kita memusuhinya, yang kita membencinya, berarti kita belum lulus ibadah hati. Hati kita masih ada satu kekotoran, yaitu dengan membenci orang lain, meskipun orang lain itu melakukan kesalahan yang begitu besar kepada kita. Maka itulah ujian kita. Kita ingin nantinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana salah satu ciri orang-orang yang nantinya berada di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah illa man atallaha biqalbin salim. Mereka orang-orang yang hatinya bersih, tidak membawa kebencian, permusuhan, dengki, iri, dendam kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membantu kita semua untuk memaafkan siapapun yang pernah salah kepada kita selama hidup kita ini, sehingga nantinya kita menghadap Allah dengan hati yang tidak pernah dan tidak ada membenci siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.